Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Future Smile, gigi sehat buat masa depan cerah. Nah, kita tahu bahwa senyum itu merupakan cara sederhana untuk menunjukkan keramahan dan kehangatan pada orang lain. Senyum yang sehat, cerah, dan penuh keyakinan pastinya berawal dari gigi yang terawat dengan baik. Tapi sayangnya, biasanya kita baru peduli pada gigi saat sudah merasakan sakit. Padahal gigi yang sehat bukan cuma bikin nyaman saat makan, tapi juga bikin kita lebih nyaman dan percaya diri saat tersenyum. Nah, kali ini kita akan bahas semua itu sama narasumber kita, yaitu Dokter Gigi Diantiah. Mungkin bisa kita mulai ya dokter? Boleh, silakan. Baik dokter. Jadi kenapa ya dok, bagi remaja itu biasanya penting untuk merawat gigi? Oke, kenapa ya rawat gigi, kesehatan gigi Mm-mm. itu harus dimulai sebenarnya sejak dini mungkin, sedini mungkin. Terutama untuk remaja nih. Kenapa gigi harus dirawat sejak remaja supaya nanti kalau dia ada lubang nggak harus tunggu sampai dewasa buat dia perawatan. Terus selain itu gigi itu buat saya adalah sebuah investasi. Artinya kalau bisa dirawat sejak dini, kenapa kita harus nunggu sampai nanti? Karena nanti biayanya pasti akan numpuk. Untuk satu gigi itu harus ditambal, dicabut, malah kalau nanti dia sudah hilang harus pasang gigi palsu, itu biayanya benar-benar sangat besar. Itu baru satu gigi. Belum kalau nanti jumlah giginya sangat banyak di mulut, itu bisa dia dikalkulasiin, ibarat kita mau beli satu market itu bisa dapat tuh segitu. Sayang kan, ini kita pakai untuk yang lain. Nah, untuk remaja terutama yang lagi pada seneng-senengnya untuk show off, ya PD-nya sangat tinggi, peran gigi itu sangat penting. Karena apa? Karena gigi itu kesan pertama saat kita melihat orang. Saat kita melihat orang, pertama yang kita lihat pasti senyumnya, cerah, ya giginya bagus. Nah, kalau misalnya remaja terutama mahasiswa nih, lagi presentasi, kuliah, paparan di depan dosennya, diperhatiin terus sama dosennya. Dia udah pede tuh, dikiranya Pak jawabannya benar. Ternyata dosennya malah cuma melihat giginya dia bolong di tempat. Feel kan jadinya malu deh. Gitu. Iya ya dok, jadi kalau buat remaja itu kebersihan gigi itu memang yang paling penting gitu ya dok, apalagi kalau bisa dirawat sedari dini gitu ya. Nah, tapi sayangnya dok, biasanya tuh remaja-remaja sekarang tuh suka menyepelekan gitu dok, suka lupa gitu kalau kebersihan gigi itu merupakan hal utama buat kita jaga. Nah, mungkin dok, ada nggak sih dok yang biasanya remaja-remaja suka lupa gitu atau diremehkan mengenai kebersihan gigi? Apa ya kebiasaan yang sering buat kita lupa itu kayaknya kalau sikat gigi sebelum tidur. Kadang kita nih ngerasa dari pagi sampai malam udah capek aja ya. Pas pulang lihat bantal, lihat kasur, bawahnya pengen langsung tidur. Padahal yang terpenting yang kita sering lupa adalah sikat gigi sebelum tidur. Kenapa? Karena saat kita beraktivitas, kita makan, makanan yang kita makan dari pagi sampai malam, misalnya nih ada makan nasi padang, minum boba, itu dia nempel, mungkin ya di gigi kita. Nah, pas lagi malam kita lagi enak-enakan tidur, dianya bangun, kuman-kuman itu bangun, partinya mereka ngebolongin gigi kita. Belum lagi nanti pas kita bangun tidur, tuh sudah ada bau mulutnya, ada aneka ragam, mau alam, tuh rasanya bisa kayak aroma jurassic park, nanti bisa kan jadinya nggak nyaman, nggak enak. Jadi memang gigi itu sangat-sangat penting. Sedini mungkin kalau bisa ya dirawat sih ya, jangan menyepelekan yang kayak sikat gigi tadi, cuma sekedar sikat gigi ngapain juga, besok pagi juga bisa. Padahal dalam durasi waktu kita gitu tuh benar-benar sangat penting kalau kita sikat gigi. Ya benar ya dok, kalau remaja zaman sekarang tuh lagi hype-nya sama minuman makanan manis ya dok, boba gitu, apalagi kopi dokter. Terus kalau misalnya remajanya itu terlalu sering untuk minum minuman yang manis atau minuman yang kayak boba atau kopi gitu dok, atau kebiasaan makan makanan manis, biasanya itu dampaknya apa ya dok ke gigi buat remaja? Gigi ya, dampak ke gigi ya. Ini agak dilema nih sebenarnya. Jadi kita balik dulu ke gigi berlubang atau karies kita bilang namanya. Karies ini disebabkan multifaktorial. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan gigi seseorang itu berlubang. Salah satunya adalah makan minuman yang manis, contohnya tadi boba, kopi. Agak dilemanya karena sekarang ini di sepanjang jalan itu udah banyak beberapa meter itu sudah ada
es teh, Benar. jeruk, kopi, nggak mungkin kan, nggak itu tuh godaannya luar biasa gitu. Mau dihindari ya diminum malah nyakitin. Jadi kalau dibilang kayak toxic relationship itu minum kopi ke gigi kita, dia manis di awal nyakitin ya. Benar. Tapi mau dihindari nggak, agak susah sih ya. Apalagi ya saya kebetulan coffeeholic nih. Jadi mungkin agak di apa namanya batasi berapa banyak minumnya. Dan yang terpenting sebenarnya gula yang ada di minuman manis itu dia kan akan nempel nih di kita. Nah, usahakan sebisa mungkin kita sikat gigi setelah minum minuman manis. Tapi agak susah kita disikat gigi. Walaupun sebenarnya di sikat gigi Kenvel itu yang kecil yang bisa dilipat itu sudah banyak dijual di pasaran. Tapi kalau kita susah sikat gigi, timingnya nggak ada, mungkin kita bisa bantu dengan air putih. Jadi setelah minum minuman manis, kita bisa minum air putih banyak-banyak. Kan nanti akan membersihkan rongga mulut kita dari gula-gula tadi. Berarti ini berkaitan kurang lebih sama lifestyle kita ya dokter ya. Untuk lifestyle sendiri dokter, seberpengaruh apa lifestyle-nya remaja itu sama kesehatan giginya dok? Kan kita tahu kalau remaja tadi lagi hype-nya sama minum minuman manis, kemudian kadang suka lupa sikat gigi ya dok, apalagi kalau malam ya. Terus itu gimana dok dampak ke giginya soal lifestyle? Tentang lifestyle lah. Ya, lifestyle tadi contohnya dari contohnya yang pertama adalah makan dan minum minuman manis. Terus ada lagi lifestyle yang sekarang nih yang remaja sering banget menggandrunginya rokok. Itu udah dari zaman antar rantau soal rokok tantangan terberat kita. Tambah kesini tambah beralih pakai vape. Para vaper ini berasumsi ya memang aman katanya. Tapi ada beberapa penelitian menyebutkan vape juga sama sebenarnya bisa menyebabkan permasalahan yang timbul di gigi dan mulut kita. Salah satunya gigi kuning, bau mulut, yang artinya kalau misalnya itu tidak dilakukan peningkatan kesehatan oral hygiene kita, nanti akan berdampak tentunya ke gigi dan mulut kita. Terus setelah itu fenomena sekarang nih para remaja senangnya main instan, jadi mereka pengen cantik, pengen ganteng, tapi nggak melihat efek sampingnya apa. Mereka pasang behel, mereka pakai finip, dan giginya putih, pintul, tapi ke tempat yang bukan dianjurkan. Jadi sebaiknya ya pasang behel, pasang finip ke dokter gigi, karena memang mereka kompetensinya, dan nanti ya kalau bisa ya pasang sekarang 10-20 tahun akan datang bagus, bukan nanti malah timbul masalah kesehatan gigi mulut lainnya di 10 tahun mendatang gitu. Jadi tantangan berat kita ya memang lifestyle tadi ya, lifestyle, perilaku dengan godaan di sekitar kita yang banyak gitu. Ya, berkaitan sama lifestyle ya dok buat remaja nih. Tadi kan selain sikat gigi mungkin kalau scaling gimana dok? Scaling itu kebersihan kanan gigi ya, kanan gigi. Jadi sisa makanan itu kalau nggak setelah nggak cepat dibersihkan, lama-lama dia akan menempel, mengeras menjadi kalkulus karang gigi. Nah, karang gigi itu nggak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi. Mau sekencang apapun, selama apapun kita sikat gigi nggak akan hilang karang giginya, kecuali kalau kita ke dokter gigi untuk scaling. Kapan waktunya? 6 bulan sekali. Sekalian periksa giginya. Supaya tadi tujuannya future smile, menghasilkan senyum yang sehat buat nanti. Oke dokter, kalau untuk sikat gigi sendiri dokter, untuk jam-jamnya gimana dok? Apakah baiknya itu 3 kali dalam sehari atau boleh kalau cuma 2 kali gitu atau gimana dok? Sikat gigi yang diajukan memang 2 kali sehari, setiap pagi sama malam dan malam sebelum tidur tadi gitu. Iya dok ya. Kalau malam itu penumpukan ini ya dok, bakteri-bakteri. Jadi pas kita tidur, memang saliva kita lagi kering kan, kalau lagi tidur itu, nah kumannya yang bangun. Pesta tadi party kayak kan. Berkaitan sama kebiasaan oral hygiene ya dok, boleh kita bahas mitos dan fakta dok? Boleh. Oke. Ya? Mitos atau fakta nih dok, katanya kalau gigi yang berlubang dan tidak sakit itu nggak usah dibawa ke dokter dok, gimana itu dok? Iya tuh banyak
banget sudah nggak bisa diharapkan harus dicabut, sayang sebenarnya ya. Nah, banyak mereka di sana, masyarakat kita berdalih kan belum sakit dok, ngapain harus ditambal, ngapain harus dirawat gitu. Padahal gigi itu sedini mungkin kalau bisa sebelum ada keluhan cepat dirawat. Ibaratnya ban motor nih, kalau boncok halus dipakai jalan kesana kesini lama-lama kan jebol. Sama seperti gigi yang sekeras itu ciptaan Allah buat, lama-lama jebol juga kalau dia ada bolong kecil dipakai makan, kena ketapan makan minuman yang manis, lama-lama juga jebol. Kalau lubangnya makin lama makin gede, akhirnya harus cabut. Nah ini di remaja kan harusnya giginya awet-awet ya sampai umur 60 tahun ke atas, sampai lansia harapannya bisa awet supaya mendukung senyum gigi Indonesia sehat tadi. Tapi kalau ompong gini akhirnya harus dicabut dan semua estetika hilang, secara fisiologi juga berkurang karena gigi kita tahu salah satunya fungsinya adalah untuk mastikasi pemunyahan makanan, dikunyah supaya nanti gizinya bisa terserap di tubuh kita. Kalau di saat dewasa lansia giginya ada banyak yang hilang, tidak langsung diganti dengan gigi tiruan, nanti makanannya tidak terserap optimal, gizinya makanannya tidak terkunyah dengan optimal, gizinya nggak terserap dengan baik pastinya gitu. Berkaitan sama gizi juga ya dok ya, jadi kemudian boleh bahas mitos dan fakta lagi dok? Boleh. Jadi mitos atau fakta nih dok, sebenarnya sakit gigi itu beneran giginya yang sakit atau gusinya dok yang sakit? Iya, kadang kita bingung ya pas lagi sakit gigi. Dok saya ini sakit gigi, tapi saya nggak tahu gigi mana yang sakit. Karena memang kalau udah sakit itu rasanya kemana-mana. Jadi kalau ditanya sakit gigi itu kayak gimana agak susah saya mau jelasinnya ya. Tapi kalau kita analogikan nih, misalnya saya tanya nih sama Tiffany, Tiffany lebih milih sakit hati atau sakit gigi? Enggak dua-duanya ya, sama, saya juga kalau bisa jangan dua-duanya. Kenapa? Kalau sakit hati deh, kita lihat orang kalau sakit hati dia cukup dengerin lagu galau, cerita curhat sama teman, hilang, bawa tidur hilang, ya galau-galaunya. Tapi kalau dia ada sakit gigi, dia cuma bisa ketemu sama satu-satunya orang yaitu dokter gigi buat merawat giginya. Mau dia segalau-galau apapun, giginya akan tetap cenut-cenut kalau sakit gigi. Terus ya mau diputerin lagu kayak gimana, giginya pasti akan tetap sakit kan. Jadi tetap harus ke dokter gigi. Jadi ya kesimpulannya lebih baik ya sakit gigi sih, sakit gigi bisa dirawat, selesai kalau sudah dirawat kan? Benar. Tapi kalau bisa jangan dua-duanya ya. Iya, kalau bisa jangan dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau sakit gigi itu ini ya dok, rasanya nano-nano gitu ya, sulit dideskripsikan ya dok. Biasanya penyebab kalau sakit gigi tuh selain karena oral hygiene-nya dok, biasanya dari apa dok? Jadi dia multifaktorial, ada yang pertama faktor dari hostnya, dari perilaku orangnya, bagaimana dia sikat giginya rajin atau enggak, terus host dari giginya juga, struktur giginya rentan berubah atau enggak, karena gigi ini harus dijaga dari saat di kandungan sebenarnya Tiffany. Jadi ibu hamil itu malah mungkin sebelum fase merencanakan kehamilan itu sudah harus rajin bersihin gigi, rajin periksa gigi supaya nanti pada saat janin pertumbuhan giginya bagus. Sampai ke si bayi lahir, ke anak remaja kan jadi giginya jadi lebih kuat. Jadi faktor kedua adalah gigi. Ketiga tadi makan makanan ya. Terus yang terakhir adalah waktu. Setiap orang akan berbeda-beda karena pengaruh oral hygiene tadi. Ada yang satu dia rajin banget periksa giginya, rajin sikat gigi, jadi giginya belum sakit sudah langsung ditambal. Akhirnya dia nggak pernah ngerasain sakit gigi. Tapi ada yang dia males-malesan nih mau sikat gigi, cepet giginya keropos. Oral hygiene itu memang sangat berpengaruh ya dok ya. Kalau gigi berlubang ya jadinya multifaktorial case. Kita nggak bisa lihat satu orang penyebabnya karena dia suka makan manis belum tentu. Mungkin ya yang terakhir boleh dok, apa ada tips and trick gitu untuk merawat gigi sedari dini? Benar ya. dokter. Yang pertama adalah tadi sikat gigi 2 kali sehari setiap pagi, gunanya supaya kita bisa makan enak kalau saya bilang. Kenapa? Karena kita mau aktivitas panjang nih. Kalau gigi kita sakit, kita makan seenak apapun rasanya pasti hambar, benar kan? Benar. Pengalaman kan? Nah, terus
sikat gigi yang kedua itu setiap malam sebelum tidur. Supaya tadi yang saya cerita soal takti-taktinya kuman tadi, mereka bangunnya di malam hari. Nah, jadi at least kalau bisa nambah ya tadi, kalau pas habis makan makanan manis sikat gigi. Kalau nggak bisa, banyakin minum air putih supaya jadi self cleansing di mulut kita. Terus setelah itu hindari makan minuman yang manis-manis tadi. Kalau nggak bisa juga tetap tadi agak susah mengubah perilaku kita nih sebenarnya. Jangan lupa sikat gigi sama minum air putih banyak-banyak. Dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah cek ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk scaling, untuk pembersihan karang gigi. Sekalian kita periksa apakah ada gigi yang lubang atau enggak. Karena tadi saya bilang gigi itu adalah sesuatu investasi kita. Kalau dari sekarang, dari remaja, senyumnya sudah sehat, giginya sudah kuat-kuat, insya Allah nanti masa depannya cerah karena nggak ada namanya sakit-sakit gigi pas sudah gede, pas sudah dewasa. Wah, menarik sekali ya dokter pembahasan kali ini. Jadi untuk remaja itu memang disarankan sedari dini untuk menjaga kebersihan dari oral hygiene kita ya dok, yaitu dirawat dengan sikat gigi 2 kali atau 3 kali sehari, saat pagi kemudian saat malam hari. Kemudian kalau nggak bisa ngurangin makan atau minuman manis, itu harus lebih rutin lagi ya dok untuk menjaga kebersihan giginya. Kemudian jangan lupa untuk scaling atau rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi selama 6 bulan sekali untuk tetap menjaga future smile kita supaya tumbuh gigi sehat untuk masa depan yang cerah. Baik dokter, sekian podcast dari kita bersama dengan Dr. Gigi Diantiah, Master of Public Health. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Baik dokter, semoga informasi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.